Di video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 skill wajib untuk menjadi YouTuber, khususnya untuk kita sebagai YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Kreator, channel yang berbagi pengetahuan, edukasi, tips dan trik seputar YouTube. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 skill wajib untuk menjadi YouTuber, khususnya untuk kita sebagai YouTuber pemula. Menjadi YouTuber itu adalah impian hampir dari semua orang. Banyak orang yang ingin mengembangkan bakat atau keahlian mereka ini di YouTube, tanpa mereka sadari bahwa untuk menjadi seorang YouTuber juga harus ada skill yang harus diasah. Apapun alasan Anda untuk menjadi seorang YouTuber, Anda harus memiliki skill atau kemampuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan YouTube, agar Anda bisa membuat konten yang hebat, menarik, dan informatif. Lalu, skill atau kemampuan apa yang dibutuhkan seorang YouTuber? Berikut penjelasannya. Kemampuan merekam gambar. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa YouTube merupakan tempat kreator khusus pembuat video. Kemampuan atau skill dalam merekam video harus Anda miliki, agar bisa membuat konten YouTube yang bagus dan tentunya berkualitas ya teman-teman. Seperti Anda harus tahu teknik dasar merekam video, teknik pencahayaan dalam video, pengaturan suara dalam video, dan sebagainya. Tanpa memiliki skill merekam video yang baik, rekaman video Anda akan menjadi rekaman video yang biasa dan tidak akan pernah direkomendasikan oleh YouTube maupun orang lain. Bagaimana direkomendasikan oleh YouTube kalau konten Anda saja tidak menarik untuk YouTube maupun untuk orang lain? Nah, misal Anda bertanya, "Mas, kok teman saya bisa membuat channel YouTube dan videonya meledak banyak yang nonton, sedangkan dari teknik merekamnya pun masih asal-asalan?" Sekarang saya jawab ya teman-teman. Bisa saja sebuah channel YouTube dengan video asal-asalan itu banyak yang nonton. Namun, jika channel itu terus-terusan seperti itu dan tidak ada yang namanya peningkatan, saya yakin channel itu bakalan sepi penontonnya, entah itu besok atau kapan. Maka dari itu, yang namanya skill sangatlah penting untuk berkembangnya channel kita di masa yang akan datang. Untuk merekam video, Anda tidak harus hebat dan mengetahui secara detail tentang sinematografi. Cukup dasar-dasar mengambil gambar, seperti mengambil gambar dengan stabil atau tidak goyang, yang bisa Anda implementasikan pada saat Anda merekam sebuah video. Namun, apabila Anda seorang YouTuber yang tidak perlu menampilkan video dengan rekaman sendiri, seperti membuat konten tutorial atau konten informasi mengambil video orang lain yang dipersonalisasikan sendiri, skill merekam video ini tidak terlalu dibutuhkan. Seperti konten saya ini, konten tutorial yang tidak sedikit pun menampilkan wajah. Di sini saya hanya menyampaikan informasi tanpa adanya aktivitas merekam gambar. Tetapi Anda harus memiliki skill yang kedua ini, yaitu kemampuan editing video. Setelah Anda bisa merekam video, skill atau kemampuan yang harus dimiliki selanjutnya oleh seorang YouTuber adalah kemampuan editing video. Seorang YouTuber harus bisa mengedit videonya sendiri. Namun, bisa saja menggunakan jasa editing video, tetapi hasilnya tidak akan maksimal dan tidak akan seperti yang Anda inginkan. Karena apa? Karena setiap YouTuber atau seseorang itu memiliki
keinginan sendiri dan seleranya sendiri dalam hasil editan. Videonya terkadang video dari si A, terus dieditin oleh si B. Tentu hasil yang editannya tidak sama cocok dengan keinginan si A, karena setiap seseorang itu memiliki seleranya masing-masing ya teman-teman. Kemampuan editing video ini sangat berperan penting agar audiens bisa menonton Anda dengan nyaman. Dengan audiens ngerasa nyaman, maka audiens tersebut akan betah berlama-lama menonton di videomu tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan menulis naskah atau alur cerita. Memiliki skill membuat naskah wajib dimiliki oleh seorang YouTuber, karena tidak mungkin dong Anda membuat video di YouTube tanpa membuat skema atau naskah terlebih dahulu. Tanpa kemampuan ini akan berakibat isi dari konten video Anda tidak akan terarah dan bisa dikatakan tidak nyambung atau berputar-putar saja. Apapun jenis konten yang Anda buat, mempunyai skill membuat naskah ini wajib dimiliki. Tidak perlu sepanjang durasi dalam video Anda membuat naskah, cukup memiliki alur cerita saja. Ditulis di selembar kertas kosong poin-poin penting apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Contohnya pada video yang saya buat ini. Sebelum saya membuat video ini, saya terlebih dahulu menulis naskah yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, entah itu Google ataupun YouTube. Kak, kalau saya nggak punya naskah atau alur cerita, apakah saya bisa membuat video konten? Jawabannya adalah bisa. Semua orang bisa membuat video seperti yang saya lakukan ini, tanpa adanya naskah ataupun alur cerita. Tetapi biasanya jika kalian belum terbiasa, maka akan susah. Untuk bisa berbicara dengan runtut dan jelas, kita diharuskan untuk sering-sering latihan dan semangat. Yang selanjutnya tidak kalah penting adalah kemampuan presentasi. Kemampuan selanjutnya adalah Anda harus bisa mempresentasikan naskah yang Anda tulis. Kemampuan presentasi ini akan berperan penting dalam menyampaikan dan menyajikan poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan kepada audiens, agar tidak terkesan kaku dan nampak luas. Skill presentasi yang baik akan membuat penonton menyimak isi konten video Anda dengan nyaman, enak dinikmati dan mudah dipahami, sehingga penonton tidak langsung meninggalkan konten video Anda. Sedangkan skill presentasi yang buruk akan membuat konten Anda ditinggalkan dengan hanya ditonton beberapa menit saja dari durasi video yang Anda buat, sehingga itu akan berpengaruh terhadap jam tayang dan citra negatif akun Anda. Namun, apabila Anda masih tidak berani tampil di depan kamera presentasi, Anda bisa memanfaatkan voice over atau dubbing, di mana Anda tidak perlu menunjukkan wajah ketika mengambil gambar. Anda hanya mengisi suara di balik layar. Cara ini terbilang cukup efektif bagi Anda yang tidak memiliki kemampuan presentasi di depan kamera. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengkonsep. Setelah kemampuan di atas sudah Anda miliki, terakhir adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang YouTuber adalah penggagas ide atau konseptor. Sebagai YouTuber pemula, Anda harus bisa mengkonsep semuanya sendiri. Pada saat seperti inilah Anda menjadi manajer untuk diri Anda sendiri, seperti memilih tempat mengambil gambar yang pas, pengeditan yang sesuai, penulisan naskah yang tidak tepat, dan penyajian presentasi yang tidak membosankan. Apalagi Anda yang membuat konten do or yourself seperti Sholin Force yang membuat kontennya tanpa ada bantuan dari orang lain. Skill mengkonsep ini sangat Anda butuhkan, seperti menentukan tema untuk video selanjutnya, memilih gambar
atau video yang sesuai, penggunaan efek yang sesuai, dan kapan harus menyampaikan lagu dan sebagainya. Tanpa memiliki kemampuan mengkonsep yang baik, semua kemampuan di atas tidak akan bisa menghasilkan video yang hebat dan berkualitas ya teman-teman. Dari kemampuan tersebut, Anda harus bisa mengkombinasikannya dengan konsep yang baik dan benar tentunya, agar menghasilkan video yang bagus dan berkualitas. Memang perlu banyak kemampuan wajib yang dimiliki seorang YouTuber pemula yang ingin sukses. Namun kemampuan ini sejatinya akan membuat Anda dalam mengembangkan konten video agar lebih terkenal. Disukai atau tidak, kemampuan tadi wajib dimiliki. So, masih ingin menjadi seorang YouTuber? Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Dukung selalu channel Jalan Kreator ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Salam YouTuber pemula, terima kasih.